Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai peluang usaha keripik ubi, yang beranggotakan Alda Nurmalela, Ilma Salamiah, Neng Nisa, Reza Dwi, Rezi Dwi, Rizka, Sri Indri, dan saya sendiri selaku moderator Siva Nuraida. Baik, selanjutnya masuk kepada pemaparan materi. Ubi jalar adalah salah satu hasil pertanian yang ada di Indonesia. Beberapa macam olahan ubi jalar ini adalah keripik. Keripik adalah makanan ringan yang tergolong jenis makanan cracker. Itu bersifat kering, renyah, atau crispy, mempunyai sifat tahan lama dan praktis. Yang pertama ada 20 kg ubi cilembu dengan harga 100.000. Yang kedua ada 4 liter minyak goreng dengan harga 52.000. Yang ketiga ada penyedap rasa yaitu bubuk jagung bakar 1 kg dengan harga 45.000, bubuk balado 1 kg dengan harga 45.000, bubuk keju manis 100 gram dengan harga 5.500, bubuk cabai pedas 100 gram dengan harga 10.000. Total semuanya menjadi Rp257.500. Pertama-tama mungkin memilih kualitas ubi yang baik. Lalu setelah itu mengupas ubi dari kulitnya. Setelah itu dibersihkan atau dicuci dengan air. Setelah agak kering, tidak terlalu basah, ubi diparut dengan parutan keripik. Itu khusus untuk keripik ya, bukan parutan yang lainnya. Setelah itu memanaskan minyak. Setelah minyak panas, lalu masukkan irisan ubi tersebut. Bertahan, jadi tidak semua langsung masuk, tidak harus banyak sekaligus karena nanti akan memperlambat pengeringan. Setelah kering, keripik ubi ditiriskan agar minyaknya terpisah. Lalu setelah kering dan dingin, barulah ditaburi bumbu sesuai selera. Lalu setelah itu baru ke bagian packaging. Modal yang dikeluarkan dalam pembuatan keripik dalam 1 bulan. Modal yang biasa dikeluarkan dalam 1 bulan pembuatannya dapat diperkirakan kurang lebih 436.000 untuk pembuatan keripik ubi. Jumlah modal tersebut tergantung produk yang dibuat. Tidak setiap pembuatan mengeluarkan modal yang tetap. Di sini sudah tertera ya penjualan selama per bulan itu mendapatkan 800.000, pengeluaran per bulan yaitu 436.000. Nah, hasil pendapatan keripik ubi selama 1 bulan itu dikurangi pengeluaran sebesar 436.000. Nah, jadi totalnya ada 364.000. Analisis SWOT dalam penjualan keripik ubi. Yang pertama ada kekuatan atau strength, yaitu tidak membutuhkan tempat penyimpanan, bumbu dan rasanya yang pas. Yang ketiga, untuk kemasan keripik ubi sangat menarik. Dan yang keempat, harganya worth it. Yang kelima, banyaknya inovasi dalam tambahan banyak rasa agar lebih diminati oleh banyak kalangan. Selanjutnya ada kekurangan, yaitu masih tersisa minyak di dalam kemasan keripik ubi dan dalam pembuatan masih menggunakan teknik manual. Lalu selanjutnya ada peluang, yaitu peluang di bisnis keripik ubi masih sangat besar dan keripik ubi merupakan cemilan yang disukai oleh semua kalangan. Dan yang terakhir ada ancaman, yaitu pesaing usaha sejenis akan mulai bermunculan. Yang kedua, bahan baku bersifat perishable. Yang ketiga, produk substitusi keripik ubi yang banyak. Teknik pemasaran merupakan suatu metode untuk mempromosikan suatu barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan strategi-strategi terbaik untuk menghasilkan suatu keuntungan. Teknik pemasaran keripik ubi melalui teknik promosi sosial media. Melalui sosial media, produk yang kami jual akan lebih mudah dijangkau dan akan lebih mudah dikenal oleh banyak orang. Teman-teman juga bisa mengunjungi akun Instagram kami yaitu @keripikcibi8 dan juga bisa diorder melalui WhatsApp dan akan lebih mudah lagi jika diorder melalui marketplace yaitu Shopee @keripikcibi no hoax.
Pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Selanjutnya masuk pada sesi tanya-jawab dari perwakilan-perwakilan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma, perwakilan dari kelompok 2, ingin bertanya pada kelompok 3, apa upaya yang kalian lakukan jika penjualan mengalami penurunan atau penjualan tidak mencapai target yang sudah ditentukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Silma, yaitu apa upaya yang kalian lakukan jika penjualan mengalami penurunan atau penjualan tidak mencapai target? Pertama, temukan seorang mentor atau ahli dalam bidang bisnis untuk membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Kedua, kenali pelanggan dan cari tahu apa yang mereka inginkan. Ketiga, buatlah target jangka panjang dan capailah target tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda, perwakilan dari kelompok 4. Izin bertanya, apa kelemahan dari produk tersebut dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut agar konsumen tetap berminat dan produk tersebut dapat bersaing dengan produk lain yang serupa? Terima kasih. Saya Hilma Salamiah, izin menjawab pertanyaan dari Rosalinda. Kelemahan dari produk keripik ubi adalah yang pertama, yaitu terkadang masih tersisa minyak di dalam kemasan. Dan untuk mengatasi hal tersebut, kami hanya perlu meniriskan minyaknya lebih lama lagi agar tidak tersisa minyak di dalam kemasan. Dan yang kedua, yaitu dalam pembuatan keripik ubi masih menggunakan teknik manual. Untuk mengatasinya, kami berusaha semaksimal mungkin ke depannya agar bisa menggunakan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvi Siti Fatona, perwakilan dari kelompok 1, ingin bertanya, menurut kelompok kalian bagaimana caranya agar dapat mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing message secara efektif? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Nurmalela. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Silvi, yaitu menurut kelompok kalian bagaimana caranya agar Anda mencapai target segmen pelanggan dengan biaya marketing secara efektif. Tips dan trik strategi pemasaran yang efektif. Yang pertama, kenali pelanggan. Yang kedua, melakukan promosi. Yang ketiga, tempat usaha yang strategis. Yang keempat, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Dan yang kelima, wajib mempunyai akun media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Layla, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok 3. Apa alasan utama lebih tertarik menjual produk ubi jalar dibandingkan dengan produk lainnya, dan mana yang lebih menguntungkan di antara menjual produk secara online dan menjual produk secara offline? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Dwi Putriani akan menjawab pertanyaan dari Nur Layla, yaitu apa alasan utama lebih tertarik menjual produk keripik ubi jalar dibanding dengan produk lainnya, dan lebih menguntungkan mana penjualan secara online dan penjualan secara offline. Dan menurut kelompok kami, karena keripik ubi merupakan keripik yang terbuat dari ubi jalar yang mudah dicari dan harganya yang terjangkau. Dan untuk teknik pemasaran, menurut kami lebih menguntungkan melalui online karena cangkupannya itu lebih luas dibandingkan dengan offline. Sekian dan terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam memaparkan materi maupun menjawab pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.